Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu semua orang tua anak PPA. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kita akan bersama-sama belajar tentang menghadapi stres pada anak. Kita awali dari perubahan yang besar terjadi di masa pandemi ini Bapak Ibu semuanya. Dulu belajar di sekolah, sekarang harus belajar di rumah. Dulu bekerja full, sekarang dikurangi atau off sama sekali. Dulu bisa bertemu dengan teman sekolah, bisa berjabat tangan. Sekarang tidak bisa berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dulu dapat refreshing, piknik-piknik. Sekarang harus menahan diri untuk tidak piknik. Dulu ibadah tatap muka. Sekarang ada yang masih online. Dulu bisa saling dekat, jabat tangan. Sekarang harus jaga jarak. Itu semua memang menimbulkan stres bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, apa itu stres? Stres itu sebenarnya tekanan mental yang membuat kondisi kita, baik tubuh, emosi, perilaku, pikiran kita ada perubahan Bapak Ibu. Di situ di slide ya saya tampilkan yaitu tanda-tanda stres ya. Ya mungkin Bapak Ibu ya bisa melihat di situ saya baru yang mana ini ya. Ya. Tubuh ya bisa saja sakit kepala, sering batuk, ya ototnya tegang, ya terkadang ada asam lambung naik, lelah berkepanjangan ya. Ada mungkin gemetar ya atau pusing itu juga bisa. Nah, tanda stres emosional itu gampang kesal atau marah, sedih, merasa terasing, bosan kok begini terus, gelisah, mau ngapain bingung, atau mungkin malah takut. Nah, tanda stres tentang perilaku, ya melamun, ya, mungkin malah sulit tidur, ya sudah jam malam nggak bisa tidur, nafsu makan hilang atau sebaliknya nyemil terus, dan waktu banyak dihabiskan cari informasi tapi melalui gadget. Atau bisa juga perilakunya males gerak gitu ya. Atau juga ya banyak ngomong lah ya, ngomong kemana-kemana begitu. Nah, tanda stres yang di pikiran ya, gampang berpikir negatif lah, ini gimana ya, nanti kalau begini gimana ya, bingung atau sulit untuk mengambil keputusan, hilang orientasi waktu ya, jadi mengatur waktunya tidak bagus. Pikiran itu selalu berkecamuk ya, di sini banyak pikiran yang harus dipikirkan tetapi tidak ada satupun yang terrealisasi. Dan ada bisa juga sulit fokus Bapak Ibu, itu tanda-tanda stres. Ya coba kita introspeksi diri, ini ada enggak ya tanda-tanda di dalam diri kita ini. Ada hal yang sangat penting bagi anak-anak kita Bapak Ibu dari tanda-tanda stres yang tadi. Mungkin ada 1, 2, 3 poin yang itu terjadi pada anak-anak kita semua. Belajar dari rumah itu membuat mereka stres. Karena ada banyak perubahan yang harus mereka lakukan. Sementara ada tuntutan dari sekolah, ada tuntutan di akademik. Yang itu bisa membuat mereka ya stres Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menghindari stres di masa pandemi khususnya bagi anak-anak kita? Kuncinya adalah orang tua yang harus berubah. Sekali lagi saya katakan, kuncinya adalah orang tua yang harus berubah. Nah, berubah dalam hal apa ini? Mari kita pelajari. Ya, di PPA Trisno Putro ada 4 bidang aspek yang saat ini ya difokuskan Bapak Ibu. Yaitu ada fisik, sosio-emosional, intelektual, dan spiritual. Saya akan membuka pemikiran kita semua dari 4 aspek ini. Apa yang harus berubah dari orang tua? Secara fisik, orang tua harus mulai ya tadi menyediakan menu sehat untuk memperkuat imun anak-anak di tengah-tengah pandemi ini.
perbanyak sayur, buah, susu, air minum putih. Itu yang perlu difokuskan untuk saat-saat ini. Kemudian membiasakan hidup bersih dan hidup secara sehat. Rajin cuci tangan, olahraga, berjemur, ya pakai masker kalau itu keluar, ya keluar rumahmu harus pakai masker, jaga jarak dengan orang. Ya, itu yang harus berubah, itu dalam hal aspek yang fisik. Lalu dalam hal sosio-emosional, apa yang harus berubah dari orang tua yaitu dalam pengelolaan emosi. Sekali lagi, pengelolaan emosi. Lalu apa yang harus berubah juga? Ya, dari orang tua dalam hal aspek spiritual, yaitu mulai membangun mesbah doa di dalam rumah. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat-sangat penting. Nah, yang keempat yaitu aspek intelektual, yaitu mulai berpikir positif tentang keadaan saat ini. Ada kemauan belajar hal baru. Karena kita sekarang akan memulai yaitu adaptasi kebiasaan baru Bapak Ibu. Belajarnya baru, metodenya baru, ya, kebiasaannya baru, dan kita juga dituntut untuk kreatif Bapak Ibu semuanya. Dari 4 aspek tadi, ada fisik, sosio-emosional, spiritual, intelektual. Saya akan membagikan beberapa tips singkat Bapak Ibu. Bagaimana membuat anak bahagia di rumah. Ya, sekali lagi bagaimana membuat anak bahagia di rumah. Di dalam slide itu ya ada anak ya yang mainan kain begitu ya, dan di lehernya ada cekip begitu. Itu saja sudah membuat bahagia. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Hal sederhana yang di rumah itu bisa membuat bahagia anak jika orang tua mendukung. Ya, ini seperti ya, kesaksian saya sendiri ya, pengalaman maksudnya. Anak saya ya Mary itu biasanya dia suka seperti ini gambarnya. Dia ngambil kain, ambil cekip, ya. Seperti membuat kayak ya rambutnya panjang pakai kain. Kalau enggak itu ya, dalam gambar itu kayak superhero. Itu saja bisa membuat anak bahagia di rumah di tengah-tengah situasi seperti ini. Yang pertama, orang tua memposisikan sebagai teman atau sahabat anak, bukan bos. Ya, jadi orang tua ikut bermain kalau itu dengan anak-anak kecil. Ya, anak usia SD ke bawah. Bermain apa? Ya, mungkin bermain boneka, bermain ular tangga, bermain monopoli, bermain bola. Ya, mungkin kalau anak-anak perempuan pasaran. Hal-hal sekecil apapun orang tua ikut andil. Kalau itu mempunyai anak yang remaja, orang tua memposisikan sebagai sahabat, diajak ngobrol. Bagaimana sekolahnya tadi, ada kesulitan apa walaupun dalam online. Terus bagaimana tadi gurunya dalam Google Meet contoh, atau dalam Zoom, atau dalam perkuliahan, adakah kendala? Ya, poinnya Bapak Ibu yang pertama yaitu belajar mendengar anak. Karena di tengah-tengah situasi seperti ini anak ingin didengarkan. Kesulitan-kesulitan itu pasti ada. Dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Lalu kita masuk ke poin yang kedua. Orang tua lebih kreatif, sabar, gembira, dan penuh rasa syukur. Ya, permainan kreatif itu bisa kita buat Bapak Ibu di rumah. Dengan hal yang sepele. Mungkin hanya plastik diisi air, itu kalau anak ya. Ini pengalaman saya. Plastik diisi air, ya dibuat mainan pukul-pukulan pakai apa namanya? Pelepah pisang. Atau mungkin bola. Ya, lempar tangkap. Itu hal sepele. Apapun yang ada di rumah kita, mari kita gunakan untuk mengisi waktu-waktu di mana anak sudah
selesai belajar. Ya, bisa juga dengan berolahraga bersama, jalan bersama di sekitar rumah. Dan ingat tetap harus pakai masker. Karena itu adalah edukasi yang saat ini penting kita ajarkan kepada anak. Kreatif dalam hal juga eh, berdoa, ibadah di rumah. Ya, mungkin pagi baca ayat dulu sebentar, nanti siang berdoa satu pokok doa, dan banyak hal karena itu akan menimbulkan rasa syukur kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Nah, kreatif juga bisa diajak masak bareng Bapak Ibu. Ya, mungkin membuat hal-hal yang sangat sepele atau sederhana. Hanya membuat telur, hanya membuat goreng tempe, menggoreng sosis atau nasi goreng ya. Poinnya di sini yaitu berpikir positif terhadap segala hal yang terjadi supaya anak lebih bisa gembira menerima situasi seperti ini. Poin yang ketiga, yaitu beri apresiasi dan dukungan atas segala potensi keberhasilan anak saat melaksanakan belajar online. Bapak Ibu, belajar online itu tidak mudah bagi anak-anak kita. Karena itu adalah hal yang baru bagi mereka di tengah-tengah masa pandemi. Kalau yang TK mungkin banyak rekaman ya, sedikit-sedikit diupload, sedikit-sedikit direkam, ya menulis ini direkam, menggambar ini direkam, menyanyi ini direkam, ya. Untuk yang SD mungkin mengerjakan di foto, mengerjakan tugas ini di foto, direkam, yang SMP dan SMA maupun yang kuliah. Di tengah-tengah masa ini supaya anak tetap bisa bahagia, beri apresiasi, bisa pelukan, ya, bisa tos, ya, bisa kasih jempol, ya hebat kamu nak, pinter, ya, bisa kasih hadiah kecil, gitu ya. Itu akan membuat anak semakin semangat belajar di rumah. Tadi kuncinya orang tua, ya, kuncinya orang tua yang harus peka terhadap kebutuhan anak saat ini. Ya, yang mempunyai anak 1, 2, 3 pasti berbeda-beda. Tapi ini penting Bapak Ibu Saudara. Poinnya yaitu menghargai usaha anak ketika belajar di rumah. Poin yang keempat yaitu terangkan bahaya COVID-19 melalui media atau gambar. Ya ini kalau buat anak-anak ya. Kita mulai bisa ya menerangkan. Pasti sejak Maret ya sampai ke sini pasti anak-anak sudah tidak asing lagi dengan COVID-19 itu apa dan bagaimana caranya, penularan bagaimana. Tapi kita tidak jemu-jemu untuk menerangkan. Ya mungkin bentuknya bagaimana. Ibaratnya tips supaya kita tidak tertular itu bagaimana. Terus supaya kita bisa menuruti protokol kesehatan itu apa saja yang perlu dipatuhi. Poinnya yaitu beri pemahaman yang benar. Jangan menakut-nakuti, tapi juga jangan menyepelekan. Begitu poinnya. Sangat penting untuk menerangkan tentang hal ini. Ya, kalau tadi yang keempat itu bagi anak-anak, yang kelima ini bagi remaja. Diskusikan seputar COVID-19 dengan anak remaja Anda. Mungkin bisa melalui berita-berita ya, mari didiskusikan ya, melalui temuan-temuan ya tentang vaksin, bagaimana perkembangan Indonesia, negara ini dan negara itu. Orang tua bisa membuka pembicaraan kepada anak remaja supaya mereka juga belajar untuk oh ya, ke depan itu bagaimana ya? Perkembangannya bagaimana ya? Hal apa yang perlu saya lakukan ya? Sangat memungkinkan untuk anak-anak remaja itu diajak diskusi dan mereka sangat senang pastinya. Lalu poin yang keenam, yaitu biasakan hidup sehat dan bersih. Sangat penting di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ya, bagikan kepada anak-anak
Jangan jemu-jemu ini, lebih baik di rumah saja. Kalau keluar rumah itu benar-benar perlu. Itu pun sangat penting. Kalau tidak penting, tidak usah keluar rumah. Pakai masker ya kalau keluar rumah. Apalagi kalau sakit. Yang keempat, rajin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, ini kan hal-hal yang baru Bapak Ibu. Tetapi kita harus terus beritakan, terus ajak anak-anak kita untuk melakukan hal ini. Yang kelima, makan makanan yang bergizi. Ya, ajarkan untuk ya ini kesempatan orang tua ini untuk mengenalkan berbagai macam sayur-sayuran, buah-buahan, vitamin untuk menambah imun bagi anak-anak kita. Poin yang ketujuh, Bapak Ibu, yang sangat penting untuk membuat situasi atau keadaan anak selama masa pandemi ini tetap bahagia. Buat ibadah keluarga yang menarik. Undang Tuhan. Undang Yesus masuk dalam keluarga kita. Dengan ibadah-ibadah yang ya singkat, tidak usah lama-lama Bapak Ibu. Bisa dengan melihat ya film rohani bersama. Bisa dengan doa syafaat. Bisa dengan anak-anak yang membacakan ayat. Bisa dengan anak-anak yang menjadi pimpin pujian. Ini kesempatan yang baik sekali. Kesempatan yang emas untuk kita mengundang Yesus masuk dalam rumah kita setiap hari. Kalau ada Roh Kudus, ada Tuhan, ada Yesus tinggal dalam rumah kita, keluarga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merasakan bahagia, tenang, damai, meskipun di situasi yang saat ini sedang terjadi. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengambil dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati menunjukkan pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan, yang sangat mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh seseorang. Ya, tawar hati adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia yang bisa menunjukkan suatu keadaan yang tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewaan, putus harapan. Nah, saya bisa gambarkan bahwa tawar hati ini bisa saya simpulkan juga keadaan yang stres dalam situasi saat ini. Tapi firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, jangan kita tawar hati. Ketika masa-masa seperti ini kita harus tetap kuat, tetap semangat. Karena itulah yang menjadi roda kita untuk tetap berputar Bapak Ibu. Kalau orang tua semangat, anak-anak itu akan semangat. Tetapi kalau orang tuanya tidak semangat, anak juga akan tidak semangat Bapak Ibu. Ingat tadi bahwa kuncinya itu adalah pada orang tua. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya percaya Bapak Ibu, tidak mudah orang tua untuk bisa mendampingi anak-anak di masa pandemi ini. Belajar dari rumah. Tapi ingat bahwa persoalan ini bisa kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti Tuhan sudah sediakan kekuatan bagi kita
untuk kita bisa bersama-sama melewati. Kita keluarga harus kompak, Bapak Ibu. Anak, ayah, ibu harus kompak. Suami istri harus kompak dalam mendukung anak-anak ketika belajar dari rumah. Lagu yang sangat memberkati, yaitu segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami bisa bersama-sama belajar untuk kami menjadi orang tua yang bisa mendampingi anak-anak di tengah situasi pandemi COVID-19. Kami merasa Tuhan ada kelemahan di setiap keluarga anak-anak PPA di tempat ini. Tetapi kami mau Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang ekstra kepada orang tua. Memberikan kesabaran Tuhan di dalam mendidik, di dalam mendampingi anak-anak kami. Engkau akan memberikan kepada kami semangat untuk kami tetap mendampingi anak-anak kami. Kami berdoa terkhusus untuk pekerjaan orang tua anak-anak PPA Tresno Putro saat ini. Berkati semua pekerjaan orang tua Tuhan. Lindungi ketika mereka bekerja dimanapun itu berada. Dan kami minta perlindungan daripada Roh Kudus untuk keluarga semua yang ada di PPA Tresno Putro Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan kami semua. Cukupkan Tuhan segala kebutuhan anak-anak kami. Dan jagai kami Tuhan, berikan kami semuanya kesehatan, kekuatan Tuhan di masa-masa seperti ini. Kami hanya butuh Engkau Yesus, karena Engkaulah kekuatan kami satu-satunya. Karena Engkaulah yang menjadi penyemangat hidup kami. Karena Engkaulah sumber dari segala sumber yang hidup. Karena hanya Engkaulah yang bisa memberikan segalanya bagi kami. Ajari kami sebagai orang tua terus mengandalkan Engkau, terus berharap kepada Engkau, terus berserah kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus menjadi orang tua yang mau belajar untuk bisa mendampingi anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami semua dan sangat baik bagi kami. Kami bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.